Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan teruskan pembahasan TIU yang kedua. Terakhir kita sudah bahas sampai nomor 13 ya. Dan ini kita akan bahas penjelasan nomor 14 sampai 25 ya. Suaranya kurang kenceng, Kak. Bentar ya, maaf. Tes, 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 tes. Jelas? Oke, Kak, jelas. Jelas ya, maaf, maaf. Baik, saya langsung aja ke soal nomor 14 ya. Ada soal seperti itu, lagi-lagi tentang bilangan ya, tentang bilangan. Eh, saya kasih waktu 45 detik ya. Dicoba dulu, silakan. Ini ada yang sudah masuk sudah. Oh iya, hasil rekamannya nanti dibagikan ya via Kak Alisan di YouTube ataupun Iya, di softwarenya ya. nanti diupload di channel YouTube-nya Audio Digital. Oke, Iqmal, suara saya sudah jelas ya, Iqmal. Kita jawabannya D. Oke, baiklah, sudah ada jawab. Kita langsung aja kita bahas nomor 14. 14 ini caranya seperti ini ya. Eh, kita tinggal bisa pindah ruas aja. Berarti 2 kali 64 pangkat X sama dengan 54 ya. Jadi 64 pangkat X sama dengan 54 per 2 ya. Pindah ruas. Yang perkalian jadi pembagian. 64 per X sama dengan 27 gitu ya. Oke. Nah, 64 itu sama aja dengan 4 pangkat 3 ya. Betul ya. 4 pangkat 3 dan 64. Dikurung, dipangkatkan lagi dengan X. Itu sama dengan 27 gitu ya. Lalu kalau ada bentuk pangkat kayak gini ya, bentuk pangkat dipangkatkan. Rumusnya adalah, rumus dulu ya, rumus. Kalau ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka menjadi A kali N kali N. Ya, dikalikan. Pangkatnya ini boleh dibolak-balik, nggak ada masalah. A pangkat M dikurung dikali dengan N sama aja. A pangkat M kali N. Ya, Di boleh. sini apa ya? Oke. Terus posisi pangkat ini boleh diubah ya, bebas. A pangkat N dipangkatkan M itu sama aja dengan A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ditukar posisi aja. Bebas ya, ditukar posisi aja. Seperti itu. Maka bentuk ini saya tukar posisinya. 4 pangkat X dipangkatkan dengan 3. Itu sama dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Seperti itu. Maka kalau sudah sama 3 pangkat 3 gini kan, kita bisa hilangkan ini ya, pangkatnya ya, dengan cara apa? Dengan cara di akar 3 di masing-masing ruasnya. Seperti ini. Akar 3 ya, akar 3. Akar 3 ketemu pangkat 3 ini habis ya, maka menjadi 4 pangkat X sama dengan 3. Maka saya punya satu persamaan seperti ini. 4 pangkat X sama dengan 3. Lalu di soal itu disebutkan seperti itu. Nilai dari 2 kali 16 pangkat X sama dengan 2 kali 16. 16 sama aja dengan 4 kuadrat ya. 4 kuadrat dipangkatkan dengan X sama dengan 2 kali, ini pangkatnya dipertukarkan boleh ya. 4 pangkat X dipangkatkan dengan 2. Boleh banget. Sama dengan 2 kali 4 pangkat X-nya adalah 3 ya. 3 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 9. Sama dengan 18.
Maka jawabannya 18. Mungkin seperti itu pembahasan nomor 14. Saya lihat kolom chat dulu. Yang lain boleh tanya. Bisa open mic. Silakan kalau ada yang tanya. Bukan ya. Jawabannya D ya. Oke, lanjut. Oke, baik Miftah. Baik, oke. Ada lagi? Lanjut. Oke, baik. Benny, terima kasih. Baik, karena nggak ada yang tanya, saya teruskan dulu. Saya save dulu ya. Garis kolom satu, kolom dua, maka kolom tiganya nggak ada. Kalau di sini kebalikan. Kalau ada di kolom satu, Baik, kita teruskan pembahasannya nomor berikutnya, nomor 15. Soalnya seperti ini. Ini tentang akar ya, tentang akar-akar. Kita akan bahas seperti ini caranya. Tentang akar. Caranya adalah kita tinggal sederhanakan aja ya, ini perkalian. 2 akar 2 nggak berubah, dikali. Akar 12 adalah 4 kali 3 ya. Ditambah 54 adalah 9 kali 6 ya. Seperti itu. Lalu 2 akar 2 dibiarin, dipecah ya, dipecah. Akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 6. Ini 2 akar 2 nggak berubah. Akar 4 itu 2. Akar 3 ya akar 3 gitu ya. Ditambah akar 9 itu adalah 3. 3 akar 6. 2 kali 2 4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Ditambah 3 akar 6. Berarti ini kan sudah sama-sama akar 6 ya. Maka kita bisa jumlahkan 4 tambah 3 adalah 7. 7 akar 6. Karena jawabannya nggak ada bentuk seperti ini, maka 7-nya kita ubah. Bahwa 7 adalah akar 49 ya, dikali akar 6. Lalu akarnya digabung, 49 kali 6. Sama dengan akar 54, 5, 4, 29 ya. Maka jawabannya adalah A, akar 294. Seperti itu mungkin pembahasan nomor 15. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 15. Bukan D ya, tapi A ya, jawabannya A. Apa namanya? Hesti ya, Hesti. Hesti Listiani. Silakan. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kunci di akar itu apa ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Sorry. Kunci menghitung pecahan akar tuh bagaimana, Pak? Pecahan akar di sini nggak ada pecahan akar. Maksudnya akar Yang mohon maaf saya masih bingung dengan pertanyaannya. Yang ini atau yang ini atau yang mana? Halo, halo. Gimana tadi? Siapa yang nanya? Dapat Pencet tanya. dapat dari jawaban 7 akar 6 itu caranya gimana, admin? Oke, ideal, ideal ya, ideal. Ini ideal ya. Ini sama-sama akar 6. Ini kita bilang sebuah ayam boleh ya? Boleh aja ya. 4 ayam ditambah 3 ayam. Berapa ayam ideal? 7 ya? 7 ayam.
IM-nya apa? IM-nya kan akar 6 ya, Adi. Itu maksud saya. Mana ID-nya? Sebentar ya. Oh, Andi Aziz tadi. Oh, udah enggak. Sampai insya Allah jam setengah 10-an ya, kurang lebih ya. Ya, ini ya, Aidil Aziz. Jadi pahami Aidil? Dapat 7 akar 6 itu dari mana? Jadi kunci untuk mengerjakan soal akar itu apakah ada rumusnya, Pak? Ada ya, ada Eneng Kurnia. Oke, baik. Mungkin saya berikan rumusnya ya, Eneng Kurnia. Bukan habis itu Pak rumus akarnya Pak. Bukan habis itu Pak rumus. Maksudnya nggak paham saya dengan pengguna Zoom. Bisa open mic boleh? Mungkin sebaiknya open mic ya kali ya. Bisa langsung selesai kita pembahasannya. Kalau seperti ini kayak nanti terlalu panjang pembahasannya. Boleh pengguna Zoom, open mic, maksudnya gimana nih? Bukan habis itu Pak, rumus akarnya Pak. Saya nggak paham ya, mohon maaf pengguna Zoom. Saya akan bahas yang Eneng Kurnia tadi ya. Rumusnya apa aja gitu ya. Apakah ada rumusnya Pak? Ada ya, jawabannya ada. Rumusnya seperti ini, rumus akar. Rumus akar ya. Pertama, kalau ada akar A dikali dengan akar B, maka boleh digabung akar A kali B gitu. Boleh ya digabung. Kedua, akar A per akar B itu boleh digabung akar besar A per B. Seperti itu. Yang ketiga, akar N dari A pangkat M itu sama aja dengan bentuk pangkatnya A pangkat M per N. Ini per ini, M per N. Seperti itu. Gitu ya. Yang keempat, kalau ada A akar B, sorry, A akar C, maaf ya, A akar C, sebentar, A akar C ditambah B akar C. Ini akarnya bisa digabung ya, sama-sama C soalnya, maka menjadi akar C buka kurung A tambah B, seperti itu. Mungkin itu rumus-rumus dasar tentang bentuk akar. Bentar ya, Iya, ada Pak. Terima ya, kasih. ya sama-sama. Lagi cek masuk. Iya, Pak. Boleh dilanjut. Sudah paham. Oke, Eneng Kurnia. Ya, Baiklah, baik, Pak. kalau udah paham kita bisa lanjut nomor 16. Bentar ya, saya save dulu. Nomor 16 soalnya seperti ini. Nah, ini menurut saya cukup susah soalnya karena pangkat 3 ya. Jadi saya nggak buru-buru, saya akan jelaskan dengan cara yang paling simpel, tapi bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Caranya seperti ini, nomor 16. Oke, baik. Karena dia pangkat 3, maka bentuk ini cara mengerjakannya adalah dijabarkan ya, dijabarkan menjadi ini. Akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 tambah akar 3. Lanjut lagi, dikali akar 2 tambah akar 3. Nih, perkaliannya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena pangkat 3. Lalu kalau sudah, kita lakukan perkalian pelangi ya. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Seperti itu langkahnya ya, mengerjakannya. Sama dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ya, betul ya, akar 2 kuadrat kan 2. Ditambah akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Ditambah akar 3 kali akar 2 adalah akar 6.
ditambah lagi akar 3 kali akar 3 adalah 3, gitu ya. Dikali dengan sebelahnya, akar 2 tambah akar 3. Ini bisa disederhanakan ya ini ya. 2 tambah 3 adalah 5. 5 tambah ini. Akar 6 tambah akar 6. Ini kan 1 ya. 1 akar 6 tambah 1 akar 6 sama dengan 2 akar 6. Seperti itu. Buka kurung, akar 2 tambah akar 3. Yang terakhir, dikali pelangi ya. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Seperti itu. Maka sama dengan 5 kali akar 2. Ya 5 akar 2 ya. 5 kali akar 3 ya 5 akar 3. 2 akar 6 kali akar 2. Berarti sama aja dengan 2 akar 12. Plus 2 akar 6 kali akar 3. Berarti 2 akar 18. Mungkin yang minta tolong yang apa nih? Ah, gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah. Lalu kita sederhanakan. 5 akar 2 ditambah 5 akar 3. Ditambah, jabarin ya. Akar 12 itu sama aja akar 4 dikali akar 3. Tambah 2 kali ini. Akar 18 itu akar 9 kali akar 2. Gitu ya. Sama aja dengan 5 akar 2 ditambah 5 akar 3 ditambah ini. Akar 4 adalah 2 ya. 2 kali 2, 4. 4 akar 3 ditambah akar 9 adalah 3. 2 kali 3, 6. 6 akar 2. Nah, yang sama-sama akar 2 dijumlahkan. Akar 2 sama akar 2 ini ya. Akar 2 sama 5 akar 2 sama 6 akar 2 dijumlahkan. Maka menjadi 5 tambah 6 adalah 11 ya. 11 akar 2 ditambah ini sama-sama akar 3. Akar 3, akar 3. 5 tambah 4 adalah 9. 9 akar 3. Maka jawabannya 11 akar 2 plus 9 akar 3. Atau yang delta. Jawabannya nomor 16. Seperti itu pembahasannya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bukan A ya, Miftah, tapi D ya. D. Baik, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Enggak ada cukup. Ya, baik. Baik, saya teruskan nomor berikutnya. Sebentar saya save dulu. Ada cek masuk sebentar. Mau nanya Pak, apakah ada rumus cepatnya Pak? Ada ya. Jadi rumus cepatnya pakai ini, pakai segitiga, namanya segitiga Pascal ya, segitiga Pascal. Minta tolong di unmute ya, siapa itu yang bunyi itu? Minta tolong halo, halo ya. Segitiga Pascal itu seperti ini. Nah ini ya. Ini pangkatnya pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Jadi kalau pangkat 3, itu kita bisa gunakan rumus ini, pangkat 3 ini. 1, 3, 3, 1. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini rumusnya. Kalau ada A ditambah B dipangkatkan 3, maka jabarannya adalah ini. 1, 3, 3, 1. Ya. Itu cara pembukaan seperti itu. Saya masih belum paham Kak. Sebentar ya, sabar ya. Saya jelaskan supaya ngerti ini maksudnya apa ini. Rumus cepatnya seperti ini. Bisa di unmute ya? Minta tolong suaranya berisik. Sudah Kak. Ya. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini kita bisa jabarkan dengan koefisien 1, 3, 3, 1 karena paketnya 3.
Habis itu kita bertahap, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 0. Ditambah A-nya berkurang ya, 3, 2, 1, 0. B-nya bertambah, B pangkat 1. Ditambah A-nya sekarang pangkat 1. Ya, habis 2, 1. B-nya pangkat 0. Ditambah A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 3. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 1, ini 1 ya, A pangkat Nah, baru 3 muncul. plus 3A kuadrat B plus 3A 3A, maaf, B pangkat 2 ini ya, B pangkat 2 plus B pangkat 3. Maka bentuk A plus B pangkat 3 itu bisa langsung menggunakan rumus ini. Ini ya, yang bawah ini ya. Nah, ini rumusnya. A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Kalau nggak hafal juga masalah nih ya. Masalah dalam menghafalkannya. Alhamdulillah, saya ini bisa kita gunakan namanya binomial Newton. Kalkulus di semester 1 ya, ini pelajaran kalkulus semester 1. Jadi mungkin nggak saya jabarkan lebih dalam, kalian langsung bisa gunakan rumus ini. A plus B pangkat 3. Jabarannya adalah A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Itu mungkin yang ya, cepatnya ya. Kita tinggal masukkan nilainya. Akar 2 tambah akar 3. Ya. Akar 2 tambah akar 3 pangkat 3. Berarti ini kan A ya. Ini A. Ini adalah B. Maka jabarannya apa? Akar 2 gitu ya. Dipangkatkan dengan 3 gitu ya. Ditambah tambah apa? 3 gitu ya. A-nya apa? Akar 2 dikuadratkan dikali dengan B. B-nya akar 3 ya. Ditambah 3 kali A. Akar 2. B-nya apa? Akar 3 dikuadratkan. Ini ya. Lanjut. Plus B. B-nya apa? Akar 3 dikurung di pangkat 3. Seperti itu. Ini sama aja dengan akar 8. 8 dari mana? Dari 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Ditambah dengan 3 akar, akar 2 kuadrat adalah 2. Ini kemarin tak beli 20.000. Dikali dengan akar 3. Ditambah dengan 3 kali akar 2 kali akar 3 kuadrat adalah 3. Ditambah dengan akar ya 3 pangkat 3 adalah 27. Seperti itu. Maka 8 itu sama aja dengan akar 4 dikali akar 2 ya, betul ya? Akar 8. Ditambah dengan 3 kali 2, 6 ya. 6 akar 3. Ditambah dengan 3 kali 3, 9 ya. 9 akar 2. Ditambah dengan 27. Berarti akar 9 kali akar 3. Lalu kita sederhanakan. Akar 4 adalah 2 ya. 2 akar 2 ditambah 6 akar 3 ditambah 9 akar 2 ditambah akar 9, 3 ya. 3 akar 3. Nah, yang akarnya sama bisa digabung. Mana itu ini? 2 akar 2 sama 9 akar 2. Hasilnya adalah 11 akar 2 ditambah 6 akar 3 sama 3 akar 3. Berarti 9 ya. 9 akar 3. Maka hasilnya sama persis ya. 11 akar 2 ditambah 9 akar 3. Sama ya? Sama persis. Boleh menghafal rumus ini, boleh yang biru, atau dengan cara logika seperti ini juga boleh, bebas. Kan iku kudu ono acara rudukan genteng, Pak. Bisa unmute lagi, kakak yang oke, sudah ya. Baik, saya lihat kolom chat dulu. Maaf Kak, sebelumnya bukan mau komentar negatif, tapi soal SKD belum pernah ada yang gini ini melenceng soalnya. Karena SKD asli itu ini pecahan yang sederhana, nggak pakai akar.
sebaiknya coba kakak riset dulu dari sebelum ke soal untuk. Terima kasih masukannya. Apa nih SKD 500 ya, mungkin beliau sudah sangat paham dengan soal-soal SKD. Baik, ini menjadi pesan saya. Kalau dirasa soal itu nggak pernah keluar, is okay, nggak ada masalah. Um, ya semoga nggak lagi ya, semoga. Ini sebenarnya dalam rangka untuk belajar tentang akar ya, sejujurnya belajar tentang akar. Tapi kalau dirasa ini terlalu ribet, oke, nggak ada masalah. Kita bisa skip soal nomor 16. Lanjut Pak, oke, baik. Kita teruskan. Nomor berikutnya adalah nomor 17. 17 soalnya seperti itu. Perbandingan dua bilangan adalah 3:4. Saya langsung aja misalkan bilangannya adalah A banding B. Itu 3:4. Lalu jika masing-masing bilangan dikali 2 dan kemudian dikurangi 10, berarti 2A min 10 dibanding 2B min 10. Maka perbandingannya menjadi 2/3. Jumlah, ini kedua ya. Yang berikutnya jumlah. A tambah B berapa ya? Itu soalnya. Langsung saya kerjakan seperti ini. Maka ini A sama dengan 3/4 kali B. Tinggal pindah ruas aja ya. Yang di bawah naik ke atas jadi perkalian. A sama dengan 3/4 B. Lalu yang ini saya kalikan silang ya. Kali silang. Berarti 3 bak kurung 2A min 10 sama dengan 2 bak kurung 2B min 10. Dikali pelangi ya. Ini kali ini kali ini. Berarti 6A min 30 sama dengan 4B min 20 gitu ya. Kita masukkan A-nya dengan ini 3/4B ya. 6 kali gitu ya. 3/4B dikurangi maaf ini sama dengan ya, maaf. Dikurangi 30 sama dengan 4B min 20. Angka sama angka, huruf sama huruf ya. Ini kita kecilin dulu. Kita bagi dengan 2. Dibagi 2, 2. Dibagi 2, 3. Maka yang jadinya adalah 9/2B dikurangi 4B. Benda ruas ya. Sama dengan min 20 tambah 30 ya. Seperti itu. Ini kan berarti 4,5 ya. 4,5 dikurangi 4. Berarti setengah ya. Setengah B. Sama dengan 10 ya. Maka B sama dengan 20. Dapat ya. B-nya 20. Kalau B 20, A sama dengan 3/4 ya. 3/4 kali 20. Dicoret 1, 5. 5 kali 3, 15. Maka A-nya 15, B-nya 20. Maka A tambah B adalah 20 tambah 15 sama dengan 35. Jawabannya 35 ya. Yang E jawabannya. Seperti itu pembahasan nomor 17. Silakan kalau ada pertanyaan. Kok C Datarius? Datarius nggak salah. Datarius. Kenapa C Datarius? Bisa atau mik? Ya izin Pak, karena tadi saya perbandingannya itu dari 3/4, terus saya kalikan ke 2/3, terus Hmm? saya kurangi 10. Oh enggak dong, enggak boleh ya. Harus Ah, dikali 2 dulu ya. Dikali 2 dulu, baru dikurangi 10 ya. Gitu. oh iya maaf Pak, tadi saya lupa kali 2. Oh iya betul. Iya. Oke, baiklah. Sekarang udah bisa ya, Datarius? Lumayan nangkap Pak. Oke, sip. Matematika banyak cara, Kak. Iya, betul banget, Dewi ya. Banyak banget caranya. Ya. Sip. Ya, sepakat dengan Dewi. Baik, yang lain silakan.
Nomor 17, eh, ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada? Baiklah, kalau enggak ada saya save dulu 17. Kita teruskan nomor 18 ya. Sama tentang apa ini? Tentang rasio ya, tentang perbandingan. Soalnya seperti ini. Oke, untuk membuat sebuah taman dibutuhkan media tanam ya, dibutuhkan media tanam. Media tanam yang digunakan terdiri dari tanah dan pupuk dengan rasio berarti tanah dibanding pupuk itu adalah 4:5 ya. Jika 8 kilogram media tanam cukup untuk membuat tanam seluas 24 meter persegi. 8 ya, 8 kilogram media tanam itu 24 meter persegi. Berat pupuk yang diperlukan untuk membuat taman seluas 297 meter persegi. Langkahnya kalian cari dulu berapa kilonya ya, berapa total kilo dari media tanam. Itu langkahnya. Ini pakai perbandingan biasa aja ya. 8 per X sama dengan 24 per 297 gitu aja. Perbandingan lurus ya, perbandingan senilai atau berbanding lurus gitu ya. Kita bagi dengan 81 dibagi 8 3. Udah gitu aja. Terus 3 sama 297 bisa nggak dikecilin? Bentar ya. 9 bisa ya? Dibagi 3 1 dibagi 3 99. adalah 99 ya. Betul ya? Ya, 99. Maka kali silang ya, kali silang maka X sama dengan 99. Ini ya. Maka media tanamnya itu butuh 99 kilo. Ini kan berarti total ya, total media tanam. Yang ditanya pupuknya ya, pupuknya. Pupuk, ya, maaf jatuh di sini ya. Tanah banding pupuk sama dengan 4:5. Kalau saya cari pupuknya berapa sama dengan ini ya, 5/9. 5 per total perbandingannya dikali dengan total ininya, total media tanamnya 99 sama dengan coret-coret 1 11 kali 5 55 55 kilo. Jawabannya yang C. Itu mungkin pembahasan nomor 18. Silakan kalau ada pertanyaan. A, bukan ya Miftah? Jawabannya C Miftah. Bukan A. A itu adalah media tanam total ya, media tanam total. Yang dicari pupuknya ya, pupuknya. Gitu Miftah. C ya betul ya, Vera. C jawabannya. Baik, yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan, saya izin minum bentar ya. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa namanya? Saya dengan Uci. Uci. Ya, silakan Mbak Uci. Gimana caranya mengetahui perbandingan senilai sama perbandingan tidak senilai? Baik, kemarin sudah saya bahas di pertemuan pertama. Mungkin Mbak Uci belum ikut, mungkin ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang paling mudah ya, yang paling mudah itu kalau perbandingan terbalik itu identik dengan waktu, ya, identik dengan waktu. Contoh, ya, contoh. Kalau 5 tukang itu selesai bangun rumah 30 hari.
Waktu dengan pekerja biasanya, Pak. Betul, waktu dan pekerja ya, waktu dan orang ya, itu terbalik Mm-mm. ya. Tapi kalau 10 tukang, ya tukang makin banyak, tukangnya makin banyak, tapi waktunya makin sedikit ya, karena kan lebih cepat kerjanya. Misalkan 20 Besok hari. lembur. Nah, betul. Maka ini yang disebut dengan perbandingan terbalik. Di sini lembur. Rame Seperti kamu itu ya. besok. Itu mungkin ya Mbak Uci ya. Nama sini lembur. Ini Bu lah siapa kak ngono berarti saiki nggarap. Bisa di unmute, minta tolong teman-teman di unmute dulu. Halo, sudah ya? Maaf Kak, sambil lagi bikin makanan jadi kurang mantau ini Kak. Oh ya, oke oke. Baik. Uci seperti itu bisa dipahami? Ah, iya Pak, bisa. Ya, Terima kasih tuh. Pak. Yuk. Apa? Baik. Yang Kamu lain mungkin, yang lain silakan. Iya, betul ya. Mute dulu ya. Oke. Yang lain silakan. Nomor 18 tentang perbandingan. Iya. Thank you GWN 21 ya. Sudah mengingatkan teman-temannya. Oke, izin menambahkan aja baru ngeliat di apa room chat ada yang Ya. kayak komen masalah yang soalnya akar-akaran atau pecahan gitu. Kalau untuk SKD itu kita ada tiga tipe ya. SKD CPNS itu ada tiga tipe, ada level C3, C4, C5. Untuk level C3 itu untuk tingkat SMA, C4 itu untuk D3 dan S1 dan D4, untuk C5 itu untuk yang S2. Makin tinggi levelnya, makin tinggi tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi antara SKD CPNS yang kalian pakai ijazah SMA, pakai ijazah D3, pakai ijazah D4 atau pakai ijazah S1 sama ijazah S2 itu tingkat kesulitannya berbeda. Nah, biasanya kalau yang tadi nanya yang masalah akar-akar pangkat itu, dia bisa untuk yang tingkat S2, setingkat yang S2, karena otomatis makin tinggi kalian gelarnya makin sulit juga soalnya kayak gitu. Seperti itu ya. Terus juga apa namanya akar-akar pangkat emang gak terlalu muncul di bentuk aljabar kayak gini atau operasi bilangan bulat. Biasanya untuk akar-akar pangkat itu masuknya ke perbandingan ya. Misalnya kayak antara hubungan X dan Y atau P dan Q kayak gitu. Ada hitung-hitungannya seperti itu. Gitu ya. Iya, terima Nah, kasih Kak jadi Alisa. kita fokusnya itu bukan ke model tingkat kesulitan, tapi model ke materinya, ke rumusnya. Materinya sama, cuma mungkin tingkat kesulitan berbeda gitu. Yang penting kita paham konsep dasarnya dulu kayak gitu. Karena kalau yang ikut Zoom Tio kemarin tuh udah yang level SMA sama D3 dan S1 udah sebagian besar udah dibahas gitu kan. Kalau ini kan yang melanjutkan yang ada level C5-nya tuh yang setingkat S2 kayak gitu. Karena Ya, kemarin event ini kan sebenarnya event tryout kemarin ya waktu pas zamannya kedinasan lagi masa-masa sektin jadi baru sebagian dibahas sudah kemarin sebagian baru sekarang. Jadi ini campuran ada untuk yang level untuk sektin, level C3, C4 dan C5 kayak gitu. Makanya apa ya tingkat kesulitan itu beda-beda kayak gitu dicampur. Cuma kalau saat SKD real nanti nggak ada campuran C3, C4, C5, C3, C3 semua, C4, C4 semua, C5, C5 semua gitu. Tapi untuk di tryoutnya di luar digital ada campuran gitu. Jadi walaupun kalian yang pakai jasa SMA ngerasain juga soal yang S2 kayak gitu. Buat misalnya gambaran aja kayak gitu. Itu ya. Oke, dilanjut ke Saiful. oke, terima kasih Kak Alisan tambahan informasinya. Baik, saya berharap soal-soal yang sudah saya bahas malam ini bisa dipahami dengan baik. Jangan sungkan untuk bertanya kalau dirasa belum jelas ya. Paling mudah bisa open mic aja langsung. Kalau chat nanti bisa persepsi ya. Oke, saya teruskan nomor berikutnya. Nomor 19. Lagi-lagi tentang perbandingan ya. Tentang perbandingan. Mega Mega City bisa unmute dulu. Udah saya anut. Ya. Jadi ini tentang Jokowi ya. Jokowi itu apa? Jokowi itu adalah kecepatan, waktu dan jarak ya, tentang seperti itu. Cara menghafalnya seperti ini. Cara menghafalnya. Maaf.
Ini ya, saya kasih rumus cepatnya seperti ini. Oke, sorry. Oh, S ya. S itu adalah jarak ya, J. Kecepatan waktu. Ya, ini. Orang-orang banyak menyebut rumusnya rumus Jokowi. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Gitu ya. Kalau mau cari jarak, maka J-nya ditutup. Adalah kecepatan kali waktu. Kalau mau cari kecepatan ditutup ya, adalah jarak per waktu. Karena atas bawah ya. Kalau atas bawah itu pembagian, kalau sejajar itu perkalian. Itu ya caranya ya, cara membuatnya gitu. Maka saya tulis J sama dengan K kali W, kecepatan kali waktu. Atau kalau saya cari K ya, cari K, K-nya ditutup adalah J per W. Kalau saya cari W adalah waktu ya, waktu adalah J per K. Sudah, cara menghafalnya seperti itu aja ya, untuk soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Baik, saya teruskan untuk soal nomor 19. Badu melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q. Mungkin saya gambarkan seperti ini. Ini P, ini Q ya. Kecepatannya 45. Jadi kecepatan dari P, oh kok V, maaf. Saya pakai lambang kecepatan ya, K ya, sorry. Kecepatan dari P ke Q itu adalah 45. Lalu ia kembali ke kota P, dari Q ke P ya, berarti kembali lagi. Berarti kecepatan dari Q ke P, dari Q ke P, gitu ya. Itu 42. Ini 42 km per jam. Jika X adalah lama perjalanan dari kota P ke Q, berarti waktu ya, waktu PQ itu adalah X, ya. Dan mana ya? Dan Y adalah lama perjalanan, waktu perjalanan dari kota Q ke P. Berarti WQP itu adalah Y. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat seperti apa? Gitu ya. Maka untuk soal seperti ini, itu caranya cukup mudah. Caranya adalah yang tidak berubah dari perjalanan itu adalah jarak. Gitu ya. Yang nggak berubah itu jarak. Kecepatan bisa berubah, waktu bisa berubah. Maka rumusnya adalah seperti ini. Jarak PQ itu sama dengan jarak QP ya. Jarak P ke Q itu sama aja dengan jarak Q ke P. Udah, gitu aja. Ini rumusnya. Maka saya masukkan jarak. Jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu ya. Kecepatan dikali dengan waktu. Sama ya, kecepatan QP dikali dengan waktu QP. Seperti itu. Berapa kecepatan PQ? 45. Berapa waktu PQ? X. Berapa kecepatan QP? 42. Gitu ya. Berapa waktu QP? Y. Nah, setelah sampai sini, kalian bisa pindah ruas semuanya. Menjadi apa? 45X min 42Y sama dengan 0. Dipindah ruas semuanya. Seperti itu. Kalau bentuknya menjadi pengurangan ya. Kalau bentuknya menjadi pembagian, nggak seperti ini. Kenapa kok saya bikin begini? Karena saya sesuaikan dengan opsi jawabannya di A, B, C, D, E-nya. Kita cek. Ternyata opsi ini itu ada di sama sekali nggak ada ya. Caranya kalian tinggal bagi ya. Tinggal dikecilin. Dibagi dengan 3. 45 bagi 3 adalah 15X. Dikurangi 42 dibagi 3 adalah 14Y. Sama dengan 0 dibagi 3 adalah 0. Maka jawabannya ini. 15X min 14Y sama dengan 0. Ada di opsi jawaban yang D, delta. Itu mungkin pembahasan nomor berapa ini? Saya lupa. Nomor 19 ya, nomor 19. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom chat sudah ada chat masuk.
Jawabannya Listi A, salah ya. Listi salah, D, A. Yang A salah ya, Dewi. Dewi sama Listi yang salah. A itu apa? A itu X min Y sama dengan 3. Bukan ya. Lebih tepatnya yang D. Apa nih? Mungkin bukan trip ya. Tips ya. Maksudnya tips. Tips rumus cepatnya ada nggak, Mas? Oke. Saya selalu dan hampir selalu ya setiap pembahasan teman-teman itu selalu mintanya instan terus. Instannya adalah rumus cepatnya. Saya sadar bahwa itu mempercepat proses ya. Saya berharap konsep dasarnya dipegang dulu ya, dipegang dulu. Saya rasa Mas Aidil, ini sudah termasuk salah satu rumus cepat tuh ini, bentuk segitiga kayak gini menghafalnya ya. Ini salah satu bentuk cara cepat menghafal rumus Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Sudah cepat nih ya. Lalu yang berikutnya konsep tentang jarak ini juga sama nih sebenarnya. Bahwa jarak PQ sama dengan jarak QP itu sudah yang cepat nih. Bahwa jarak nggak akan pernah berubah. Jarak PQ sama jarak QP. Sudah, kita tinggal masukkan aja jarak adalah kecepatan kali waktu. Udah gitu aja, Mas Aidil. Silakan bisa open mic atau kita bisa diskusi, Mas Aidil. Oke Mas, kasih Mas. Ye. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, dengan siapa nama? Ini dengan Datarius, Pak. Batarius dari mana? Dari Medan, Pak. Oke, silakan Batarius. Pak, saya masih belum terlalu ini memahami yang namanya dari rumus yang di kolom 45X dikurang 42Y sama dengan 0. Itu bagaimana untuk mencari nilainya ya, Pak? Dalam membuat perbandingannya. Kita bukan sedang mencari nilainya, kita sedang mencocokkan dengan jawabannya. Ya nggak ya? Kita sedang mencocokkan dengan jawabannya. Jadi gini, yang dari Medan tadi ya, sebenarnya itu bentuknya ini. Ini ya, 45X sama dengan 42Y. Kalau saya bentuk menjadi perbandingan, itu sangat-sangat bisa 42Y. Sayangnya, di soal itu nggak muncul bentuk perbandingan, tapi munculnya adalah bentuk pengurangan atau bentuk penjumlahan, gitu ya. Makanya saya sesuaikan dengan opsi jawabannya. Yang pertama, kalau saya paksa menjadi bentuk perbandingan menjadi seperti ini. X per Y. Dia pindah ruas. Ini kan perkalian kan? Perkalian, ini perkalian. Yeah. Ketika Y pindah ruas ke kiri, yang semula perkalian, maka dia menjadi bentuk pembagian. Seperti itu. 42 nggak berubah karena nggak pindah tempat. 45-nya yang berubah. Kemana? Ke kanan. Yang semula perkalian menjadi bentuk pembagian. Bentuk ini boleh dibikin seperti ini, boleh. Mas yang dari Medan, saya lupa namanya, seperti itu boleh ya. Sayangnya, opsi jawaban yang kayak gini nggak ada, Mas Medan, ya. Sorry, nggak tahu namanya lupa ya. Nggak ada di opsi A, B, C, D, E, nggak ada. Maka ada cara yang kedua ketika mau membentuk sebuah pengurangan atau penjumlahan. Cara gimana? Caranya seperti ini. 45X diem, nggak berubah. Tapi ini semua dipindah ruas ke kiri. Yang semula dia sendirian, plus ya, ketika dipindah luas, maka menjadi min, pengurangan. Min 42Y. Sama dengan karena sudah ditinggalkan semua ke kiri, kan nggak ada lagi angkanya ya, itu setara dengan angkanya 0, karena semua sudah pindah. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Yang satu dibikin bentuk rasio, perbandingan, yang satu dibikin bentuk operatornya adalah penjumlahan atau pengurangan. Begitu mungkin kira-kira penjelasan dari saya. Silakan kalau ada masukan, tambahan, silakan. Izin Pak, berarti yang dari X banding Y itu sama dengan 42 banding 45 itu nggak bisa dijadikan nol ya Pak? Kalau dari Nggak, trik yang Pak buat itu.
Nggak bisa, karena dia berbentuk rasio atau perbandingan, nggak bisa ya. Yang bisa dibikin menjadi nol adalah bentuknya pengurangan atau penjumlahan. Seperti ini bentuknya, gitu mungkin. Jadi kesimpulannya Pak, kalau misalnya kami seandainya pakai cara seperti yang di atas B itu, berarti itu belum maksimal jawabannya ya Pak ya? Kira-kira begitu ya Pak? Bukan gitu kesimpulannya. Ah, Kesimpulannya harus merujuk pada opsi A, B, C, D, E. Ini opsinya. Harus menyesuaikan dengan opsi pilihannya. Kalau saya bikin opsinya nggak kayak gini, bisa aja. Saya bikin rasio kayak gini sangat bisa. Tapi sayangnya di opsi jawaban A, B, C, D, E nggak akan pernah muncul opsi rasio atau perbandingan. Betul nggak? iya betul Pak, betul Ya. betul. Berarti kesimpulannya apa? Harus menyesuaikan dengan opsi pilihan A, B, C, D, E-nya. Itu aja. Kalau dari saya sih arahnya seperti itu. Bentuk Oke ini oke bentuk ini betul, bentuk ini juga betul. Semua betul. Gitu. Paham oke, ya? terima kasih. Ya, oke. Baik, yang lain silahkan. Baik, Sudah saja. Pak, bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Sebentar saya save dulu. Dasnya nggak save ya, ya Allah. Maaf ya. 19. Buku ya. Saya mungkin kelolosan nggak sih? Saya ke nomor 20 ya. 20. Soalnya seperti ini. Ini ya, 3x. Jika 3x min 2 lebih kecil 7, langsung kerjakan ya. 3x min 2 kurang dari 7. Caranya dipindah ruas ya. 3x lebih kecil 7 plus 2. Kenapa plus? Karena pindah ruas. Jadi bermula dari min menuju ke kanan jadi plus. 3x lebih kecil 9. X lebih kecil. Tiganya kan perkalian nih. Kalau pindah ke kanan, dia berubah jadi pembagian. 9/3. Maka X lebih kecil dari 9 bagi 3 adalah 3. Ini ya, X-nya lebih kecil dari 3. Yang berikutnya, itu Y plus 2, seperti ini ya, 3, 7. Caranya adalah kalian cukup pindahkan 2 ini, memindahkannya harus ke kiri dan ke kanan, harus 2 kali. Ke kiri dan ke kanan, dipindah. Kalau dia bentuknya penjumlahan, ketika dipindah, berubah jadi bentuk pengurangan ya, maka Y terletak antara 3 min 2, 7 min 2. Duanya sama-sama dipindah ke kanan dan ke kiri. 3 min 2 adalah 1, 7 min 2 adalah 5 ya, 5. Maka saya punya hubungan X-nya itu seperti ini, Y-nya seperti ini. Kalau bingung, saya gambarkan garis bilangannya. Garis bilangannya seperti ini. Ini 1, ini 3, ini 5. Ya. Lebih kecil dari 3. Berarti areanya yang ke kiri ya. Ini lebih kecil dari 3. Oke. Lalu tapi kalau antara 1 sampai 5, berarti yang ini ya. Nah ini. Yang ini. Yang biru ini. Antara 1 sampai 5. Apa artinya? Artinya X-nya itu bisa lebih kecil dari Y. Bisa ya? Bisa dong. Lebih kecil ya. Dari Y. Atau X-nya itu bisa lebih besar dari Y. Kok tahu? Ini loh ya. Lebih kecil dari 3 itu berapa sih? 2 ya. 1, 0, min 1, dan seterusnya. Kalau ini berapa angkanya? 2, 3, 4. Ya.
gitu ya. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dia pernah sama ya, sama-sama dua bisa ya, tapi dia juga bisa lebih kecil ya dari Y. Ini kalau dengan aturan bilangan bulat. Padahal ini kan nggak ada ngomong harus bilangan bulat ya. Artinya semua bilangan boleh masuk ya. Koma-koma boleh masuk, pecahan boleh masuk. Intinya, intinya apa? Ini ambigu ya. Intinya ambigu. X-nya bisa lebih kecil dari Y ya, lebih kecil. X itu yang mana? X itu yang merah ya. X yang merah. X-nya merah, Y itu yang biru. Ya. Merah bisa lebih kecil dari biru. Ini punya ya. Merah bisa lebih kecil dari biru. Berikutnya, merah juga bisa lebih besar dari biru. Bisa yo. Merahnya yang sini, birunya yang satu ini ya. Bisa ya. Nah, ini sesuatu yang ambigu. Karena dia ambigu, maka opsi jawabannya adalah yang E. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Seperti itu pembahasan nomor 20. Hubungan mereka nggak jelas ini. Iya, betul. Nggak jelas ya. Karena nggak jelas, maka pilihlah opsi yang E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Sebentar saya ke kolom chat dulu. Ada yang masuk ini. E ya, Marta ya betul. E ya, jawabnya E, bukan D ya. Apa itu D itu? Vera salah ya. Jawabannya E. Baik, yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan tentang pertidaksamaan ya. Ini bab tentang pertidaksamaan. Nah, ini ya yang kemarin pas Zoom Tio tanya yang kalau contoh hubungan X dan Y yang tidak dapat ditentukan. Tuh, kemarin kan dia nanyain tuh, Kak, kalau jawabannya tidak dapat ditentukan ya kayak gimana? Nah, ini contohnya ya. Gitu. Baik, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Yang nanya kemarin ikut Zoom nggak dia ini? Nggak tahu deh. Abang nggak ngecek. Kemarin yang nanya siapa ya, Kak Seval? Iya, saya pun kemarin ingat itu. Ya, saya lupa namanya. Waktu itu juga Iya. betul. Ada Kemarin kan dia pertanyaan. nanya tuh, ada yang nanya contoh soalnya yang kalau hubungan X dan Y yang tidak dapat ditentukan tuh. Ya. Gitu, contohnya kayak gini. Nah, ini ya, contohnya kayak gini ya. Gitu. Kalau kemarin kan hubungannya dapat ditentukan semua gitu kan. Terus yang clue-nya juga kalau misalnya akar pangkat, yang pangkatnya kuadrat atau akar kuadrat, ya masih kayak, atau enggak angka genap, pangkatnya angka genap 2, 4, 6, 8 itu juga ada kemungkinan hubungan X dan Y, X dan Y-nya tidak dapat ditentukan gitu. Karena kan hasilnya ada dua, bisa positif, bisa negatif, kayak gitu. Seperti itu ya. Ya, saya lupa namanya. Baik, semoga ada di sini. Semoga ini menjawab pertanyaan kemarin ya tentang yang hubungan X dan yang tidak dapat ditentukan. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan nomor 20. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya save dulu. Kita lanjut nomor 21 ya. Nah, ada soal simpel ya, tapi lumayan menjebak. Hati ya. 21. Soalnya seperti ini. Jadi kita bahas tentang 21 tentang persegi ya, tentang persegi. Khususnya luas ya, luas. Luas persegi rumusnya adalah S pangkat 2 ya, gitu ya. S pangkat 2. Oke, soalnya seperti ini. Jika panjang sisi suatu persegi menyusut. Menyusut itu kata lainnya berkurang ya, berkurang 20%. Maka ini ada kondisi awal ya, kondisi awal sisinya atau panjangnya atau apapun namanya itu S ya, S. Kondisi akhir
itu dia menyusut 20%. Maka sisinya karena menyusut ya, maka menjadi sisanya adalah 80% S gitu ya, karena menyusut 20%. Ini awal mula-mula S, sisi akhirnya menjadi 80% S karena menyusut 20%. Yang diminta adalah luas. Luasnya menyusut sebesar ya. Yang diminta, yang hilang itu berapa ya? Yang hilang berapa? Sekilas terlihat sederhana soal ini, cuman analisanya agak lumayan berpikir ya. Caranya seperti ini. Pak. Oke. Baiklah, jawabannya sebentar ya. Ada yang ada yang A ya. Ada yang A. Apa kata kunci supaya kita paham tentang testu ini, Mas? Apa kata kunci? Saya bingung ya jawabnya. Apa kata kunci? Mungkin nanti Kak Arisan bisa bantu saya jawab chat dari Oke, ID Kak. Aziz. Oh iya. Mungkin nanti aja Oke, ya. Kak. Ya, nanti aja, Kak, setelah nomor 2 slide dibahas. Oke. Ya, jawabannya ya kita bahas nomor 21 ya. Caranya seperti ini, karena ini adalah dua hal yang diperbandingkan ya. Dua hal yang diperbandingkan, maka rumusnya seperti ini. Sebentar ya. Luas awal dibanding luas akhir. Ya. Itu adalah S kuadrat gitu ya. S kuadrat dibanding dengan luas akhirnya adalah 80% S dikali 80% S ya. Karena kan sisi kali sisi ya. Seperti itu. Atau menjadi S kuadrat per ya. Ini sama aja dengan 64, nolnya 2 per persen ya. Persen kan 100 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 nolnya. Dikali S pangkat 2. Nah, ini ya. S pangkat 2. Atau saya coret ya, habis ya. Yang atas 1, yang bawah adalah dicoret habis ya. Atau 64 per 100. Atau kalau disederhanakan menjadi 100 per 64 ya. Dibalik ya. 100 per 64. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan apa itu? Atau mungkin kita kecilin boleh ya. Kecilin boleh. Ini berarti atau biarin aja apa ya. Biarin atau berapa ini ya? Seper 0,64 lah ya, sama aja ya. Seper 0,64 boleh. Lalu kali silang, luas akhir kali 1. Luas akhir dikali 1 ya, luas akhir ya, sama dengan 0,64 luas awal ya. Kali silang ya, kali silang. Maka luasan akhir itu menjadi 0,64-nya dari luasan awal. Apa artinya? Artinya kan berarti ada yang hilang ya, ya. Kan dia tanya ini ya. Luasnya menyusut sebesar, itu sama aja dengan yang hilang berapa? Yang hilang berapa? Ya sama aja dengan 1 dikurangi 0,64 ya, itu yang hilangnya seperti itu. Atau sama aja dengan 0,36. Atau sama aja dengan 36%. Gitu. Iya, benar. Itu maksud dari soal nomor 21. Jadi jawabannya betul, jawabannya adalah A. Caranya seperti ini ya, luas awal, luas akhir. Luas awal apa? Sisi kali sisi, S kuadrat. Luas akhirnya, 80% sisi dikali 80% sisi. Atau setara 1 banding 0,64. Dikali silang ya. Luas akhir dikali 1, luas akhir. Luas awal dikali 0,64. Kesimpulannya ini, ternyata luas akhirnya itu tinggal 0,64-nya saja saat ini. Dari mana? Dari luas awalnya. Berarti ada yang hilang, ada yang menyusut. Ya. Luas yang menyusut berapa? Ya otomatis kalau luas awal kan 1 ya, awalnya 1 pasti. 1, akhirnya jadi 0,64. Yang hilang berapa ya? Dikurangi ya, dikurangi aja. 0,34
36. Ini yang hilang. Jawabannya yang A. Mungkin seperti itu pembahasan nomor 21. Silakan kalau ada pertanyaan 21. Nah, kalau ini ada cara singkatnya. Oh, ya saya selalu ditanya seperti itu ya. Iya, kalau ini ada cara singkatnya. Ada yang mau nanya nggak? Ini mau tanya atau saya mau dites? Saya bingung ya. Teman-teman tuh ada tuh nanya cara singkatnya ada nggak Kak gitu kan? Oh ya, teman-teman adanya enggak cara singkatnya? Boleh, Kan aja. Pak, cara singkatnya gimana? Kalau saya langsung masukkan aja. Saya anggap aja bikinlah persegi itu sisinya 10. Boleh ya, boleh banget. Ya, Karena kita ibaratkan ya, panjang sisi 10 ya kan? ya Kalau boleh. panjang sisi 10 berarti luasnya 100. Ya, Nah, menyusut 20%. 20% dari 10 itu adalah 2. ya, betul ya. Nah, 18. sisi kedua menjadi 8. 8 kali 8 berarti 6. Ya, boleh ya. Tambahannya berasnya. 100 kurang 64, 30. Boleh. Bisa unmute dulu Sofian mungkin. Bentar, Kak. Saya unmute. Ya. Sofian jaga. Gimana? Tadi yang lagi ngomong takutnya ke unmute, yang lagi jelasin. Ini pertama-tama kita ibaratkan aja panjang sisi itu 10. Ya, boleh. Supaya enak baginya. Jadi kalau panjang sisi 10 berarti luasnya kan 100. Nah, lalu dari 10 itu kita ambil 20%. 20% dari 10 adalah 2. Berarti sisinya menjadi 8. 20% dari 100, Mas, bukan 10. Oh iya. Kan 10 kali 10 kan, ya. Ya. Ya, 20% Jadi dari 100 adalah 20 ya. Betul ya. Jadi tinggal Jadi 80. 8. 8 kali 8, 64. 100 kurang 64, 36. Boleh. Kenapa pakai 10, nggak pakai 1? Nah, lebih mudah lagi ya. 1 kali 1 boleh. 5 kali 5 boleh. Bebas ya. Nggak ada aturan. Yang jelas, apa yang disampaikan itu betul ya. Betul banget. Kalau yang saya sampaikan lebih ke formula rumusnya agar tahu apa ya istilahnya apa ya asal muasal luas itu seperti apa sih gitu. Tapi ke arah situ nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Sama-sama benar. Kita lewat Jakarta, masnya lewat Depok misalkan ya, sama-sama benar. Baik, terima kasih masukannya. Yang lain boleh ya, boleh pakai cara ini boleh pakai cara 10 tadi juga boleh. Tapi yang paling penting konsep ini loh sebenarnya, konsep penyusut ya. Konsep penyusut itu apa sih ya? Menyusut adalah berkurang ya. Ini berkurangnya aja ya, berkurang. Kemudian pertanyaannya ini loh, luasnya menyusut sebesar. Jadi yang dicari itu yang hilangnya ya. Yang hilangnya itu berapa? Misal mula-mula seperti ini ya, menjadi lebih kecil. Atau saya yang ini ya, atau yang ini, yang ini ya. Maka yang dicari itu yang ini loh, yang hilang ini loh. Yang saya arsir warna merah ini yang dicari sesungguhnya. Untuk soal nomor 21. Luasnya menyusut sebesar ya, yang hilang. Atau yang saya arsir. Gitu mungkin ya kira-kira ya. Ya silakan Sofian, raise hand, silakan. Ya, saya juga kurang paham tentang Testio Mas. Iya. Sabar ya Anggi ya. Banyak belajar Anggi. Mungkin sedikit saya tambahkan aja ke Saiful. Ya. Buat yang tadi tanya ya si Aidil atau siapa, kata kunci supaya tes apa kita paham Testio itu. Terutama kalau untuk teori numerik, kita harus tahu dia temanya apa, subtes materinya itu apa. Perbandingan senilai kah, atau perbaikan nilai kah, atau aljabar kah, atau operasi bilangan bulat kayak gitu ya. Atau misalnya kayak yang CKW jarak kecepatan waktu, kita harus tahu dia itu tema materinya apa, subtes materinya apa. Setelah kita tahu, kita juga harus tahu rumusnya gitu.
cara menghitungnya gitu. Pokoknya kalian ingat aja kalau tentang ini rumusnya ini, tentang ini rumusnya ini kayak gitu. Nanti kalau kalian udah hafal rumus, udah paham konsep dasarnya, untuk cara cepat itu kalian akan nemuin sendiri gitu. Karena setiap orang punya cara cepatnya masing-masing. Kalau kita udah tahu dasar konsepnya, udah sering hitung, udah sering latihan, nanti akan nemuin cara cepatnya sendiri gitu. Cara, maksudnya kayak cara otomatisnya kita tanpa menggunakan rumus gitu. Kalau misalnya kita udah tahu dasarnya seperti itu. Soalnya kayak biasa apa zoom-zoom sebelum-sebelumnya juga banyak kayak gitu kayak Mas Saran, Kak saya pakai caranya kayak gini, Kak saya pakai cara ini. Ya benar semua gitu ya. Kalau hasilnya sama otomatis semuanya benar gitu. Karena matematika itu kan ilmu pasti ya. Ilmu pasti ilmu mutlak. Jadi kayak banyak kayak apa ya, banyak jalan menuju Roma kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu paham konsep dasarnya, udah tahu tujuannya kemana, mau lewat jalan mana aja bisa kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lagi bahas dia, lagi bahas soal, jangan ujung-ujung langsung tanya cara cepatnya. Pahamin dulu konsep dasarnya gitu. Kenapa? Kalau kalian udah hafal rumus utamanya, rumus intinya udah kalian pahamin, itu otomatis kalian akan nemuin cara cepatnya sendiri seperti itu. Contoh kayak tadi siapa yang barusan Yuda ya? Terus siapa tadi? Ya mungkin Ya, Ya, harusnya. Kak. yang nah kayak Yuda kan dia punya caranya sendiri kan kayak gitu. Ya, Yuda bisa nemuin cara sendiri karena dia udah mungkin udah tahu apa rumus dasarnya, udah tahu konsep dasarnya gitu. Kalau udah nemuin, udah hafal konsep dasarnya gimana, udah tahu masuk soalnya gimana, otomatis bisa nemuin cara cepatnya sendiri gitu, kayak logikanya sendiri kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Sopian, gimana? Sopian Seman satu, ada pertanyaan? Kenapa resign Sopian? Ya. Enen Kurnia, Enen Kurnia, tepuk tangan ya. Aplaus, terima kasih Enen Kurnia. Eh, So, oke. Sofian nggak ada tambahan, mungkin mau apa yang disampaikan? Atau mungkin kepencet kali. Oke, baik Bang. Oke. Ya, Jadi misalnya kalau untuk selanjutnya misalnya ikut Zoom Tio dari Hore Digital, saya mau ngajar Kak Sevo atau yang lainnya. Kalau di Aurelia tuh biasanya kata kunci itu yang dikotakin. Seperti yang ini yang dikotakin sama Kak Sevo itu biasanya yang inti-intinya atau poin-poin utamanya gitu. Iya, betul. Jadi kalau kalian mulai cari cepatnya mana itu yang pasti dikotakin. Sebelumnya juga udah pernah abang suka omongin kayak yang suka nanya cari cepat di Zoom Tio sebelumnya juga udah kasih abang tahu, udah abang kasih tahu bahwa cara cepatnya itu atau rumus utamanya yang biasanya dikotakin sama Kak Saiful kayak gitu. Iya. Yang kalian harus hafal intinya gitu. Karena abang juga udah sering apa ya sebelum kayak itu ngasih pengarahan utama-utama itu dikotakin ditandain kayak gitu. Nah kalau sama Kak Saiful tuh yang di kotak-kotak itu sebagai apa ya kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya rumus utamanya atau kata kuncinya Iya, betul. kayak gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan sebelum lanjut ke soal selanjutnya? Masih ada 4 soal lagi yang mau dibahas. Ya, oke. Baik. Baik, terima kasih Kak Lisan Ya. atas insight-nya. Saya rasa betul semua ya apa yang disampaikan. Saya mau highlight eh, komentar dari Eta Miyunda ya. Saya sepakat banget. Dia harus tahu konsep dulu, nanti kalau udah paham baru cara cepet ya. Ini yang saya Kak, maksud. maaf, Ya, Kak, silakan. maaf, Kak. Suara Kakak kecil kali, Kak. Halo, tes, 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 tes. Sudah Nah, ya, jelas? itu lumayan. Nah, Maaf. lumayan. Ya, maaf, maaf ya. Ya, tolong diingetin kalau suara saya kecil ya, diingetin. Ya, ini yang saya sepakat dengan Eta Miunda. Ini yang saya maksud seperti ini ya. Jadi saya akan berusaha memahamkan kalian dengan konsep dasar dulu. Habis itu boleh kita bicara cara cepat, boleh. Insya Allah saya ada beberapa cara-cara yang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, oke, baiklah kita akan teruskan nomor 22 ya. Sebentar. Oke, sedikit tambahan aja. Kalau untuk itu, kalau yang numerik kan sering-sering latihan soal. Kalau udah tahu rumusnya, udah tahu konsepnya gimana, sering-sering latihan soal. Karena apa? Kalau tiap numerik itu atau hitung-hitungan bisa karena terbiasa. Kayak gitu. Kalian kalau udah bisa ngerjain, udah terbiasa, otomatis akan nemu sendiri gitu. Seperti itu ya. Bisa karena terbiasa kayak gitu. Jadi harus dibiasakan mengerjakan soal ya. Dengan soal, ya pertama dari yang cara yang
apa ya, yang panjang dulu, yang komplit, baru lama-kelamaan akan mengerucut jadi cara singkat kayak gitu. Seperti itu. Sepakat. Baik, 22. Kita akan bahas tentang, lagi-lagi tentang bilangan ya. Panjang diagonal suatu persegi. Saya langsung gambarkan gini aja. Ini persegi ya. Yang namanya diagonal itu dari pojok ke pojok. Ini diagonal namanya ya. Itu adalah 6. Ini 6. Luas perseginya berapa? Maka rumus cepatnya seperti ini. Kalau dia persegi, itu panjang sisinya sama semua ya. Kalau ini A, maka diagonalnya ini kita bisa pakai cara lama namanya Pitagoras. Dapatnya pasti A akar 2. Ini rumusnya. Maka diagonal persegi itu adalah A akar 2. Oke, loh. Kok bisa Kak dapat rumus ini dari Pitagoras? A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan miring kuadrat. Maka akan dapat hasil A akar 2. Ini rumusnya. Oke, sudah? Maka saya masukkan ini 6 ya. 6 sama dengan A akar 2. Oke. Nah, supaya akarnya hilang, kalian kuadratkan di masing-masing ruasnya seperti ini, dikuadratkan. Nah, 6 kuadrat 36. Sorry, maaf, saya salah ya, maaf, sebentar. Saya keliru. Oke, ini bisa langsung pindah ruas ya, maaf. A sama dengan 6 per akar 2. Nah, akar di bawah ini kan nggak boleh nih ya. Kalian boleh rasionalkan atau nggak pun nggak ada masalah. Dibiarin pun nggak ada masalah. Maka saya dapat A-nya adalah 6 per akar 2. Dapat nilai A-nya. A itu apa? A itu sisi ya. Sisi dari sebuah persegi. Maka luas perseginya adalah sisi kali sisi ya. Atau sama dengan A kali A ya. Atau sama dengan 6 per akar 2 dikali 6 per akar 2. Atau sama dengan 36 per 2 ya. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4 ya. Akar 4 kan 2. 36 bagi 2 adalah 18. Maka jawabannya yang A. Itu pembahasan nomor 22. A ya, Uci. Ya, betul ya Uci? Vera betul, Uci betul ya. Bintang. Silakan, ada pertanyaan nomor 22. Baik, nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya save dulu. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Lagi-lagi sama ya, masih sama tentang bilangan ya, tentang bilangan. 23. Hasil perkalian dua bilangan positif ya. Dua buah bilangan positif adalah 168. Nah, ini kalau pakai pemisahan kayak tadi, caranya saya lupa namanya ya. Langsung dimisahkan 10 sama sekian, itu maka muncul banyak kemungkinannya ya. Nggak mungkin. Misalkan 1 tambah 167, 168 kan ya. 2 tambah 166. Berarti banyak dong kemungkinannya. Ini nggak mungkin. Kita bikin kayak gitu, pemisahan kayak gitu nggak mungkin. Maka kita gunakan cara aljabar namanya. Caranya cara aljabar. Hasil perkalian dua bilangan positif 168. Saya misalkan, ya, misal bilangan pertama namanya A, bilangan kedua namanya B. Lalu hasil perkalian berarti A dikali B 168. Saya ketemu satu persamaan seperti ini. A kali B 168. Lanjut. Sedangkan selisihnya adalah 2.
Berarti apa? A min B sama dengan 2. Ya, A min B sama dengan 2. Nah, ini kalau pakai logika bisa. Bisa ya, sangat bisa. Kalau pakai logika. Tanpa ada rumus-rumus aljabarnya sangat bisa. Berapa dikurangi berapa itu harus 2. Tapi perkaliannya harus 168. Contoh ya, contoh misalkan 10 dikurangi 8 kan 2 ya. Tapi 10 kali 8 itu bukan 168. Bukan ya, salah. Ini salah. Berarti 10 sama 8 salah. Bukan itu angkanya. Itu boleh kayak gitu. Oke. Kalau saya langkahnya 168 ini saya bikin pohon faktor kayak gini. Biar tahu saya. Saya bagi 2, 84. Saya bagi 2, 42. Saya bagi 2, 21. Saya bagi 2 nggak bisa. Saya bagi 3, 7. Lalu bagi 7, 1. Selesai. Ya. Jadi 168 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Maka saya akan cari kombinasi angka ini yang selisihnya 2. Contoh ya, contoh. Misalkan ini. Nah ini ya. 223 itu adalah 12 ya. 12 ya, 12. 2 kali 7 adalah 14. Ya, betul ya? 12 sama 14. Dia kan selisihnya kan 2. Betul ya? Selisih 2. Lalu perkaliannya pasti 168 pasti ya. Maka nggak ada lain, angkanya adalah 12 sama 14. A-nya 12, B-nya 14. Atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Maka jumlahnya adalah ditambah ya, 28. Maka jawab, maaf, 26 ya, 26. Maka jawabannya yang E. Gitu aja mungkin langkahnya. Saya ada cara kedua, tapi agak panjang, namanya aljabar. Mungkin menurut kalian dengan cara seperti ini mungkin bisa lebih mudah lah, dan lebih cepat pastinya ya, lebih cepat. Sebentar, saya cek dulu kolom chatnya. Jawabannya bukan D ya, Datarius. Jawabannya Marta. Ya betul ya, Vera salah, Datarius salah. Jawabannya 26 ya, 26. Silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 23. Baik, nggak ada. Kalau nggak ada, saya save dulu. 23. Kita lanjut 24. Masih sama, yaitu tentang bilangan ya, 24. Ini ada bentuk persen ya, ada bentuk persen. Ini persen nih, ini apa ini? Ini desimal, ini desimal, ini persen. Ini adalah per mil ya. Kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000 ya, per mil. 0 gini ya, itu per mil namanya. Per mil artinya per 1000. Gitu ya. Oke. Maka soal ini bisa saya tuliskan 240% itu sama aja dengan 2,4 ya. 240 bagi 100, 2,4 dikali 0,73 ditambah 2,4 dikali ini 0,27 ya, 27% dikurangi 200 per mil, berarti 200 per 1000 ya, atau 0,2 gitu. Nah ini ada kesamaan nih, 2,4, 2,4 ya. Ini kan bisa kayak gini kan, dikurung gini ya. Kenapa? Karena perkalian ya, ini perkalian. Harus didulukan yang perkaliannya dulu.
sama-sama 20, 2,4 dikeluarin, 2,4 buka kurung, 0,73 ditambah 0,27 ini ya, ini tambah ini, dikurangi 0,2, 2,4, 0,37 tambah 0,27 adalah 1 ya, dikurangi 0,2, maka 2,4 kali 1 ya 2,4 ya, dikurangi 0,2, maka jawabannya 0,2, 2,2 ya, jawabannya 2,2 atau yang E jawabannya. Udah gitu aja 24. Bentar ya saya cek kolom chat dulu. B bukan ya, Vera bukan. Mungkin Vera ditambah kali ya. Enggak dong, enggak juga ya. Ditambah ya, enggak. Salah, bukan B tapi E ya. Udah sesuai Datarius. Listi juga benar. Ya. Oke, alhamdulillah semua. Itu mungkin pembahasan nomor 24. Silakan kalau ada pertanyaan 24. Baik, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya save dulu. Soal terakhir 25 ya. Soalnya seperti ini, tentang peluang ya. Tentang peluang. Dua dadu dilempar bersama. Jadi kalau ada dua dadu, itu kalian bikin kayak tabel seperti ini ya, dibikin. Nah, tabel gini, satu, sebentar ya, saya bikin ini ya. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikinlah tabel yang kurang lebih seperti ini. Tabel. Ya. Maka nanti ada 36 ya, ada 36 kombinasi dadu. Ini bacanya 1,1 ya, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ya. Nanti ada akan 36 ya, 36 kemungkinan. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5,1, 5,2. Bentar ya saya cepetin. 61, 62, 63, 64, 65, 6,6 ya. Kalau udah hafal pasti tahu ini adalah ada 36 kemungkinannya karena dua dadu gitu ya. 6 kali 6. Lanjut. Peluang munculnya dadu berjumlah 7. Berjumlah 7 itu ini ya. Ini. Berjumlah 7 ya. 4 tambah 3 kan 7 ya. Kemudian 52, 61 ya. 34, 25, 1,6 ya. Ini semua dadu-dadu yang berjumlah 7. Jumlahnya ada 6. Maka peluang sama dengan NA per NS. NA itu apa? Banyaknya kejadian A. Ya. Kejadian A-nya apa? Ini jumlah 7 ya. Jumlah 7-nya ada 6. Per jumlah semesta. S itu semesta ya.
semestanya semua berarti. Semua ada berapa? Ada 36 kemungkinannya. Dari 11 sampai 66. Maka jawabannya adalah kecilin guys. D. Ya, jawabannya 1/6. Ya, 1/6. Atau yang delta D ya. Jawabannya D. Seperti itu mungkin pembahasan nomor 25. Sebentar saya buka dulu kolom chatnya. D ya, betul. Betul semua ya. Oh, Kristi Marta. Ya, jawaban yang tepat yang D ya. Yang D. Seperti itu. Pak, Ya, silakan. apakah Ya, silakan. apakah ketika soal peluang harus menulis kotak tersebut? Jawabannya enggak harus. Ini saya tulis, apa tujuannya? Tujuannya karena belajar ya, karena belajar. Maka saya tunjukkan ke kalian bahwa semestanya untuk semestanya untuk dua dadu adalah ada 36 kemungkinannya. Maka saya jabarkan seperti ini. Maka kalau saya jawab pertanyaan dari yang tadi, apakah harus? Jawabannya enggak harus. Saya yakin kalian bisa di dalam kepala ini. Satu-satu, satu-dua, tahu semuanya pasti. Yang berjumlah 6, berjumlah 7, berarti kan berapa tambah berapa 7 ya. Angka dadu itu selalu 1 sampai 6. Nggak mungkin lebih dari itu atau kurang dan 1 nggak mungkin. Maka yang berjumlah 7 adalah 1 tambah 6, 2 tambah 5, dan seterusnya. Gitu. Dan dibolak-balik ya, 16 sama 6, 1 ya. 25 sama 5, 2. 34 sama 4, 3. Yang lain nggak ada. Berarti ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6 kemungkinannya. Maka munculnya adalah 6/36 karena semestanya 36. Itu mungkin dari saya ya masukannya seperti itu. Jadi nggak harus, ini tujuannya karena untuk belajar, saya munculkan aja. Saya munculkan tabelnya 2 dan seperti itu mungkin. Silakan ada komentar, masukan, monggo. Ya, mungkin buat tambahan aja buat yang kalian misalnya belum apa yang pelajari materi peluang ini kan sebenarnya materi peluang itu kan materi SMA kelas 11 ya, kelas 2 SMA itu. Nah, untuk materi peluang ini sebenarnya munculnya di SKD Sekdin ya. Jadi untuk apa just info aja FYI kalau di CPNS nanti nggak muncul materi peluang. Tapi untuk yang CPNS tingkat SMA nggak tahu muncul apa nggak. Tapi kalau permutasi sama kombinasi itu muncul. Gitu kan permutasi sama kombinasi kemarin udah dibahas ya. Gitu. Nah, kalau permutasi sama kombinasi itu muncul di CPNS tingkat SMA. Kalau yang D31 belum tahu antara muncul sama enggak gitu. Kalau yang terbarunya ya, kalau yang lama masih kisi-kisian tahun lalu atau tahun sebelumnya, itu yang permutasi kombinasi muncul di CPNS yang pakai ijazah SMA gitu. Tapi kalau untuk peluang, soal peluang ini munculnya di SKD Sekdin ya, di Sekdin. Nah, kenapa dimunculin di sini? Karena balik lagi ini tuh soal tryout kemarin ya, soal event tryout SKD Kedinasan dan CPNS waktu pas lagi masa SKD Sekdin kemarin, makanya masih ada soal peluang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa dipelajarin aja. Takutnya yang tiba-tiba nanti yang kalian pakai ijazah SMA daftar CPNS ya muncul soal peluangnya gitu karena yang CPNS SMA sama yang Sekdin tuh kurang lebih sama tingkat kesulitannya kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, buat yang S1 sama S2 tenang aja nggak muncul. Jadi nggak usah terlalu apa ya mikirin apa harus bikin kotak ini enggak. Kotak ini sebenarnya rumus dasar, cara apa ya nentuin memastikannya kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Silakan Kak Saiful dilanjut. Iya, baik. Baik, terima kasih Kak Alisan masukan tambahannya seperti itu. Betul banget ya. Semua yang disampaikan betul. Saya ulangi lagi, tujuannya hanya untuk membantu kalian dalam hal belajar. Tapi ketika nanti tes yang sesungguhnya, saya rasa nggak perlu bikin tabel, itu nggak perlu. Ya. Semua kita akan tahu bahwa yang berjumlah 7 adalah 1 dengan 6 dan sebaliknya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, saya rasa eh, 25 soalnya sudah saya bahas malam ini. Saya berharap kalian semua bisa memahami dengan baik.
Lalu satu hal yang saya tekankan ke kalian, kuasai dulu konsep dasarnya. Karena apa? Karena variasi soal, kalau nggak menguasai konsep dasarnya, kalian bisa bisa nggak bisa ngerjakan, gitu ya. Saya yakin karena konsepnya nggak matang. Lalu kalau memang sudah menguasai konsep dasarnya, saya sangat yakin kalian seolah-olah akan menemukan rumus versi kalian sendiri yang kalian bilang sebagai cara cepat, gitu ya. Cara cepat saya dengan cara cepatnya si Mister X itu mungkin akan beda. Karena versi saya yang cepat itu seperti ini, gitu ya. Kembali ke masing-masing personnya. Itu yang saya tekankan ke kalian. Kuasai dulu konsep dasarnya. Setelah dapat, maka variasi soal apapun tentang peluang, kalian pasti bisa. Gitu. Baik, semoga apa yang saya bahas hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Alisan. Kak Alisan, silakan. Oke, terima kasih Kak Sevo atas waktunya pada malam hari ini. Oke, jadi untuk soal yang TIO numerik, itu udah dibahas semua ya, yang paket duanya. Kalau nanti yang TIO verbalnya doang yang belum ya. Ditunggu aja infonya, terus juga jadwalnya kapan, atau besok ada jam apa lagi. Pantauin aja grupnya ya, grup WA Hore Digital. Nanti dipantauin aja grupnya, di situ akan ada info Zoom-nya gitu. Kalau yang grup umum, infonya selalu dadakan ya, karena ya makanya harus sering pantau. Kalau yang mau tahu jadwalnya, daftar aja ke paket bimbel premiumnya ya. Cara daftar gimana? Diam aja ke IG Area Digital atau enggak chat aja ke WA Bang. Gitu ya. Pendaftarannya batasnya nyampe akhir bulan ya, nyampe tanggal 30 September ya. Untuk batas pendaftarannya di hari Senin gitu. Terus juga misalnya yang dari kemarin nanya cara cepat atau apa atau tips trik, sebenarnya tips sama trik itu masing-masing individu punya sendiri. Kalau misalnya kalian udah sering-sering latihan soal, udah sering tryout, udah sering ngerjain soal gitu, SKD, udah paham konsep dasarnya, nanti cara cepatnya masing-masing akan ketemu sendiri. Gitu. Misalnya kayak sering apa ya pada sering nanya ke abang setiap kayak pelajaran apa ya Zoom Sekdin baik yang TWK atau TKP cara cepatnya gimana gitu atau tipsnya gimana biar selesai SKD satu soal itu sekitar 40 detik kerjaan yang mana dua TWK atau apa TKP sebenarnya masing-masing punya kelebihan kekurangan ya ada yang cara cepatnya ngerjain TWK dulu ada yang cara cepatnya ngerjain TIO dulu ada yang cara cepat ngerjain TKP dulu balik lagi ke kemampuan masing-masing kalau yang kayak kalian dari yang misalnya sarjana ya lulusan hukum politik gitu ya terus yang pendidikan PPKN otomatis kalian akan jadi PK apa yang TWK dulu gitu kan kalau yang jurusan kayak sosiologi yang psikologi segala macam kalian akan jadi TKP dulu kayak gitu tapi kalau jurusan kayak matematika fisika kimia komputer atau yang hitung-hitungan anak teknik itu biasanya ngerjain TIU-nya dulu tuh kenapa karena setiap orang punya kelebihan sama kekurangan berbeda gitu kerjakan yang mudah terlebih dahulu seperti itu cara cepet gimana ya, masing-masing nanti kan nemuin ada yang cara cepet ngerjain TIU dulu baru TWK baru TKP ada yang cara cepetnya ngerjain TWK dulu baru TKP baru TIU kayak gitu ada yang cara cepetnya ngerjain TKP dulu baru TWK baru TIU kayak gitu atau TKP dulu baru TIU baru TWK macem-macem gitu yang penting kalian pahamin konsep dasar pahamin materinya baru sering-sering latihan soal kayak gitu seperti itu ya oke ada pertanyaan lagi nyampe sini Pak, apakah ini dari ini waktu Zoom ini hanya sampai tanggal 30 saja? enggak nyampe Hamin satu ujian apa SKD ya SKD cap pokoknya nyampe SKD selesai akan ada Zoom terus. Tapi untuk pendaftaran paket premium hanya dibuka nyampe tanggal 30 ya. Gitu. Jadi setelah lewat tanggal 30 itu atau di bulan Oktober, abang udah nggak buka paket yang bimbel premium atau bimbel intensifnya. Paling nanti nyedianya paket-paket drop-nya doang kayak gitu. Begitu. Bedanya premium sama yang ini apa, Kak? Kalau yang biasa, yang umum, kalian hanya dapat info Zoom dadakan gitu ya. Sama juga paling yang laco-laco via Google Form yang di-share di grup kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang paket premium nanti dapat info jadwal Zoom, dapat paket reout. Terus kalau Hore Digital ngadain event, otomatis mereka udah terdaftar gitu. Misalnya mau ada event reout yang gratis atau berbayar, mereka udah terdaftar kayak gitu. Terus kayak file Zoom, apa materi file Zoom, misalnya bahas soal atau bahas materi, file pembahasannya itu atau file materinya itu hanya diberikan ke paket bimbel premium kayak gitu.
Kalau kalian kan cuma ikut Zoom-nya doang. Paling kalau mau nge-review, nonton ulang recordnya di channel YouTube Hore Digital. Kayak kemarin kan suka apa ya nanya kayak pas lagi TWK kemarin atau pas TIU kemarin nanya, Kak, share-nya di share apa? Filenya di share enggak ke grup gitu. Kan suka ada tanya minta filenya. Filenya yang diberikan ke siswa paket Bindul Premium gitu. Kayak dia suka nanya, Bang, saya capek nulisnya masih kayak materi TWK gitu kan. Capek nulisnya, capek ngerangkum, bilangnya apa yang minta filenya langsung gitu. Bilangnya ya udah daftar aja paket bimbelnya kayak gitu. Otomatis nanti kan dapat file materinya gitu, file pembahasannya. Tuh. Jadi ya perbedaannya. Terus kalau materi Zoom itu apa ya siswa paket premium bisa request misalnya Kak saya masih kurang di TWK minta perbanyak TWK oke gitu atau minta request TIU perbanyak TIU apa gitu oke gitu gitu jadi bisa request materi sama bisa request soal misalnya perbanyak soal yang ini perbanyak soal ini kayak gitu iya jadi kalau yang request materi atau request itu ya apa namanya daftar aja ke paket Bimbo Premiumnya kayak kemarin kan sebelum apa ya 3 hari berturut-turut kita belajarnya TWK kan terus sebelumnya juga beberapa hari berturut bahasnya TKP dan nanya kak tiunya kapan request tiu dong nah itu kalau mau request materi ya daftar aja ke paket Bimbo Premium karena kemarin request dari siswa paket premium itu mintanya TWK dulu itu seperti itu Jadi oke yang premium sama yang umum itu digabung Kak enggak nanti nanti grupnya Zoom-nya. tersendiri kalau Zoom-nya gabung Hmm. tapi nanti untuk grupnya beda sendiri kayak gitu Oh ya, kalau Zoom itu selalu untuk umum Zoom sama latihan soal via Google Form selalu untuk umum kayak gitu kayak ada ya makasih Pak. kayak sama-sama. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, karena udah jam 10 juga, udah tinggal dikit nih sisa pesertanya. Tadi lumayan ya, awal-awal nyampe 50 lebih gitu. Mungkin karena malam Sabtu juga gitu kan. Atau mungkin kalau malam Minggu mesti lebih ramai lagi. Gitu. Ya mungkin Abang Hegi aja ya, karena tadi juga Abang sambil masak mie jadi pakai 2 akun gitu. Jadi agak kurang mantau grup. Mohon maaf. Oke, kalau masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa via DM IG Hore Digital atau nggak chat ke WA Bang ya. Itu di apa yang kalau dia masuk ke grup WA-nya Hore Digital abang sebagai adminnya yang namanya Bang Mamat gitu. Oke sama-sama ya oke Abang Hirin terima kasih kepada Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan pembahasan soal TIU via Zoom ini dari awal tadi sampai akhir semoga apa yang disampaikan Kak Saiful dapat diterima dengan baik dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Amin. Oke. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima salam kasih semuanya. ya. Ya, sama-sama.